edukasif. Kita tidak mempromosikan cryptocurrency atau kripto tertentu. Mesti ada disclaimer dulu ini. Dan juga penyebutan merek itu hanya sebatas ilustrasi. Jadi ini bukan dalam konteks promosi atau apa. Tapi merek itu disebut hanya sebagai ilustrasi supaya kita lebih memahami konteksnya. Saya mulai cerita yang mengejutkan kita semua di awal tahun ini ya. Ketika kita lagi habis tahun baruan, terus kita mendapat satu atau membaca, mendengar informasi ada satu orang yang tidak pernah kita dengar namanya, Gozali, kemudian muncul menjadi miliarder, menjadi orang yang punya penghasilan begitu besar. Nanti dikejar juga pajaknya ya. Tapi ini sesuatu yang menarik ya, di tengah isu tentang flexing. Saya tidak akan ngomong banyak tentang flexing. Ini muncul Gozali, ya, Gozali muncul. Dan ada kayak diberita jadi miliarder setelah menjual NFT foto selfie-nya. Ya. Di mana-mana ini, termasuk di media asing juga dibahas. Jadi ini cukup mengejutkan kita. Ada apa dengan NFT? Nah, sedikit flashback. NFT itu bermula dari yang disebut dengan colored coins. Dari 2012 sebenarnya ide ini muncul. Teknologi yang bisa dimasukkan dalam blockchain yang berfungsi untuk mengotentifikasi aset digital tertentu. Ada orang pemulanya namanya Kevin McCoy itu mencoba mengangkat NFT ini dan blockchain sebagai tools untuk menjual konten-konten digital. Pada saat itu, Dash dan McCoy ini kemudian menemukan tools ini bisa sebagai monetize grafik ya, bisa sebagai sertifikat token yang bisa menyatakan hak milik tapi juga bisa dijual. Nah, yang paling heboh 5 tahun setelahnya adalah CryptoPunk. Ya. CryptoPunk NFT ini adalah satu gambar memanfaatkan token dan kemudian dijual dan dibeli oleh kolektor. Kalau kita melihat gambar di sebelah kanan ini, CryptoPunk ini bukan sesuatu yang sangat artistik ya, kalau dalam kacamata saya minimum. Tapi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi punya nanti kita akan lihat bahwa keunikannya justru pada otentifikasinya. Gambarnya sendiri mungkin, mohon maaf ini saya kemampuan seni saya biasa-biasa saja, tapi kemudian otentifikasinya yang membuat dia jadi mahal. Kemudian ada lagi the first 5,000 days, kemudian menjadi laku di marketplace, kemudian dibeli dengan miliar. Nah, ini data yang saya ambil dari Databox, 10 NFT termahal yang pernah dijual. The merge ini kalau nanti kita browsing, kita lihat di Google, gambarnya sangat sederhana ya. Nanti kita sendiri akan kemudian bertanya, kenapa gambar-gambar sederhana ini kemudian bisa dibeli dengan harga milik? Ini adalah 10 NFT termahal yang pernah dijual ya. Yang mulai dari paling banyak itu CryptoPunk memang ya, dengan item-itemnya. Kemudian Human One, Everyday Merge. Ya. Kalau kita lihat ini kira-kira seperti ini, lebih baru gambar 3 dimensi. Tentu ada sesuatu yang baru. Namun yang mungkin kita perlu tahu bahwa ternyata ada otentifikasi tertentu yang membuat dia menjadi mahal. Nah, saya kira kita diwarnai lagi. Saya karena kita ini kan masyarakat yang suka nonton, kita suka nonton drama gitu-gitu ya. Maka kalau nonton drama, ini adalah drama juga dalam tanda kutip ya, drama segitiga tahun ini. Yaitu seperti Pak Deske sudah menjelaskan tadi dengan sangat baik. Metaverse itu ya bagaimana? Ya ini karena Facebook tiba-tiba merubahnya jadi Meta, maka Meta itu muncul setiap kali kalau kita membuka WA muncul Meta. Nah, di bawah ada NFT dan ada kriptonya. Tapi kalau kita lihat di belakang ini semua tentu ada Web 3.0 teknologi yang kemudian decentralized, yang niatnya nanti decentralized, diatur oleh berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Dan ini kemudian menjadi teknologinya blockchain. Ya. Jadi cerita ini akan berkisar sekitar ini nih, metaverse, NFT, dan jangan lupa di belakangnya itu ada kripto. Karena kan tidak mungkin kita masuk ke NFT atau ke metaverse tanpa kripto. Dan di luar semua itu di bawahnya
ada teknologi blockchain. Saya tidak akan berlama-lama di sini, tapi kira-kira kita akan melihat ini sebagai satu kesatuan. Jadi kalau kita melihat industrialisasi ke depan ini, paling tidak kita akan bersentuhan dengan blockchain, crypto, NFT, dan metaverse. Ceritanya seperti apa, kita masih akan melihat dengan menarik ini ke depan. Nah, tentu ada kontroversial, ya. Mungkin juga di antara para peserta ini punya pendapat. Kontroversi ini pernah dimunculkan ya, salah satunya oleh Tirto ID. NFT ini mau menolong seniman atau konteksnya hanya mendongkrak Bitcoin atau kripto tertentu saja. Nah, ini kita tahu karena kalau kita mau masuk ke marketplace, kita memerlukan kripto, kita memerlukan cryptocurrency. Jadi dengan demikian kan orang terpaksa beli kan, karena orang nggak mungkin membeli sesuatu atau mau menjual sesuatu tanpa kripto. Nah, kontroversi ini kita akan lihat sampai di mana nanti. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu bagaimana kita mengutilisasi dengan baik market ini. Nah, saya ingin sepintas saja membedakan antara koin sama token ya. NFT itu tidak dalam bentuk koin. NFT itu memanfaatkan token. Jadi dia mempergunakan platform blockchain tertentu yang ada kontrak base-nya di sana. Jadi kira-kira berbeda itu kalau kita membayangkan Ethereum atau Bitcoin sebagai koin dan token. Ya, saya kira ini teman-teman juga sudah memahami. Nah, lalu mungkin kita masih sering bertanya apa itu NFT. NFT itu kalau kita pahami sebagai sederhananya adalah aset digital, non-fungible token, tidak dapat dipertukarkan, dan dia memiliki keunikan tersendiri. Bahasa paling sederhananya dia punya sertifikat keaslian. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa macam-macam, bisa digital, artworks, dan bisa lain. Aset ini, kalau kita lihat gambar ya, tadi seperti di gambar, kalau kita itu bisa di screenshot aja gambar ya, misalnya CryptoPunk bisa di screenshot, tapi karya orisinalnya hanya satu. Jadi sebenarnya token merujuk pada berkas digital yang disimpan di blockchain. Jadi dicatat di semua jaringan komputer bahwa misalnya pemilik satu gambar ini adalah misalnya Mbak Cika. Ya. Jadi yang aslinya ini milik Mbak Cika. Gambar ini bisa dinikmatin oleh siapa saja, bisa dilihat, tapi aslinya ownersnya adalah Mbak Cika. Nah, jadi sebenarnya yang dibeli dari NFT bukan karya digitalnya, karena orang bisa lihat ini kan kalau di visual, tapi berkas digital yang memuat keasliannya. Kira-kira inilah yang membuat dia menjadi mahal. Nah, teman-teman, potensi penggunaan NFT itu banyak ya. Jadi bukan hanya digital art, dia bisa digital identity nanti, musik konser tadi udah ada contohnya ya. Intellectual property ini mungkin ke depan akan dimanfaatkan juga. Gaming industry, kita lihat para pemain games juga bisa masuk ke sini. Battle Tank, ada MetaWaves Dark, ya, dan macam-macam itu sekarang mulai para gamers lebih familiar. Ini video content, academic credential, art gallery, musik, social media, dan others. Ya. Jadi bukan hanya sekedar gambar. Membuat NFT ini menjadi kemudian valuable adalah karena dia unik dan otentik. Sebenarnya kata kuncinya ini, dia unik dan dia otentik, dan otentifikasinya melalui teknologi blockchain. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah dasar yang kemudian membuat NFT ini berharga. Dalam sebuah marketplace, kalau kita melihat kalau dalam peran NFT itu banyak. Yang pertama tentu ada creator-nya. Tapi setelah creator kan barang ini dijual harus ada yang beli. Nah, di dalam dunia NFT ini disebut collector ya, bukan buyers ya. Mungkin karena sifatnya collectible disebut dengan collector, tapi sebenarnya intinya sama saja, buyers. Nah, jadi di dalam marketing kalau kita menyadari bahwa sebenarnya creator ini adalah yang menciptakan produknya, collector ini adalah buyernya. Tapi ada satu lagi segmen namanya community-nya. Nah, community ini yang membuatnya menjadi eksklusif. Contohnya kalau sudah punya satu NFT tertentu, board apes gitu ya, kemudian kita bisa masuk ke dalam komunitas tertentu. Ya, jadi dengan memiliki satu NFT atau jadi beberapa NFT, orang itu membentuk komunitas yang lebih eksklusif. Ya. Nah, jadi ada komunitasnya, komunitas online tentu. Jadi tiga ini perannya. Creator harus ada bayarnya, namanya collector, dan ada komunitasnya yang membuat dia semakin eksklusif nilai satu NFT. Nah,
Saya kira sepintas saja saya mau jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi kalau misalnya seseorang atau misalnya teman-teman mau memasarkan sesuatu, tentu yang pertama kita harus mempunyai digital wallet dulu kan. Jadi kira-kira begini, kita buka wallet ya, macam-macam digital wallet. Saya ambil contoh MetaMask. Kriptonya harus punya kripto ya, belilah kemudian kita Ethereum. Nah, kemudian kita dengan sedikit Ethereum, kemudian kita masuk ke marketplace tertentu. Ada banyak marketplace, ya. Jadi teman-teman menjual atau menciptakan NFT itu tidak hanya satu marketplace-nya. Marketplace-nya itu banyak. Ya. Yang dipakai Gozali adalah OpenSea. Ya. Jadi dia punya NFT itu masuk ke dalam marketplace, kita bisa pilih namanya OpenSea. Nah, jadi kira-kira begini mekanisme sederhananya ya. Ada walletnya, ada kriptonya, dan kemudian baru kita upload atau kita taruh karya seni kita, terus nanti diautentifikasi, bahasanya minting di sana. Ini saya mengambil contoh saja, marketplace-nya adalah OpenSea. Ya, jadi kira-kira inilah platformnya NFT. Gosali juga menjual karya-karyanya di dalam OpenSea, ya marketplace OpenSea tertentu. Nah, nanti kalau kita buka, kita akan melihat ada harganya dan lain-lain. Dan siapa saja pemilik dari sedemikian banyak ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, NFT ini tentu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, jadi kita juga harus menyadari ini. Saya highlight kekurangannya juga bahwa tentu NFT tidak bisa dibagi dan bisa nggak dihack atau dicuri, bisa ya. Apalagi kalau marketplace-nya, satu marketplace tertentu itu bisa tutup. Kalau marketplace-nya tutup kan hilang, ya, itu ya. Dan tentu dia belum ramah pengguna dan masih masuk spekulatif karena ya bisa naik turun, bisa fluktuatif dan seperti itu ya. Nah, sekarang dalam perspektif brand, bagaimana sih kita bisa mengembangkan brand kita kalau kita melihat platform NFT ini? Peluang pengembangan brand dengan NFT. Kalau kita sebagai marketer, apa yang bisa kita lakukan? Kan pertanyaannya seperti itu kan. Nah, saya ingin memulai dengan satu, di digital marketing atau di marketing manapun, kalau kita memulai sesuatu kan kita tidak, kalau misalnya digital marketing, kita kan langsung loncat ke social media marketing, terus wah kita buat di Instagram, kita upload, kita posting, kita langsung bikin foto-foto, kita upload di sana, posting, bikin story di sana, enggak. Tapi yang pertama kalau di dalam marketing ini kan, konsep pertama kalau kita punya brand, tentu yang kita tanya siapa target market kita. Ya, ini penting, kita mengenali target market kita. Nah, ini konsep marketing yang saya kira saya ingin ingatkan supaya kita tidak buru-buru meloncat kepada tactical marketingnya. Ya, kita langsung meloncat ke channelnya tanpa tahu sebenarnya siapa target market kita. Nah, target market kita itu harus didalami bukan hanya dari sisi demografi saja, ya kita tahu umurnya, ya kita tahu generasinya, tapi dari sisi banyak, dari sisi psikologisnya, psycho-behavior-nya juga. Yang kedua, kita harus tahu sebenarnya what are your brand value proposition. Sebenarnya kita brand yang kita pasarkan, produk atau brand yang kita pasarkan itu value proposition-nya apa? Nah, kita harus pahami betul dua ini. Ya, apakah proposition-nya lebih ke functional values, ada social value atau emotional value atau mix. Kalau mau mix yang seperti apa mixnya. Nah, jadi dua hal ini yang saya kira marketer harus ingat di awal ya, siapa target marketnya dan apa brand value proposition-nya. Sederhananya, jadi kalau kita sudah tahu siapa target market, kemudian kita lihat apakah fit customer dengan produknya. Ya. Apakah fit nih? Generasinya bisa muda, tapi pikirannya masih bisa lambat ya. Behaviornya masih bisa berbeda-beda ya, bisa melintas umur dan lain-lain. Kalau kita ngomong target customer, kita kalau dulu kan diajarinnya kita harus tahu need-nya kan, tapi juga ada undeserved need-nya, ada hidden need-nya, need yang tersembunyi, dan sekarang kita mau melihat aspiration-nya seperti apa yang diinginkan oleh customer kita, aspiration seperti apa. Nah, value proposition-nya apa kemudian, dan customer experience yang mau kita tawarkan buat melalui produk kita itu apa. Nah, saya lanjut, target customer ini sekarang kalau kita lihat, kalau terkait dengan NFT ini kan virtual seperti itu. Dan banyak contoh bahwa sebenarnya produknya itu mengarah kepada hedonic consumption. Nah, saya ingin underline
hedonic consumption. Ya. Jadi banyak sekali brand-brand yang muncul yang memang secara empiris kita lihat di dalam NFT itu adalah brand-brand yang sifatnya hedonic. Dan karena itu kita melihat consumer behavior-nya dari perspektif hedonic consumption juga kan. Karena yang kalau let's say kalau kita mau makan kan kita enggak, kalau mau makan ya harus kita makan kan makanan itu ya. Kalau kita pesan makanan, kita pesan kue tiaw, bakmi harus kita makan. Ya bisa dia muncul sebagai visual tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan physically kita gitu ya. Nah, karena itu, tapi kalau makanannya bagus, makanannya dibuat garnisnya bagus, kelihatan keren kan yang makan. Nah, itu perspektif hedonisnya. Ya. Jadi satu benda itu bisa punya utilisasi tertentu tapi ada hedoniknya. Dan kadang-kadang ada hedonik ini muncul lebih dominan. Jadi saya ingin juga mengangkat case ini. Nah, sepintas dari website Analytics Steps itu banyak yang bisa dilihat. Produk itu tentu bisa dinaikkan brand awareness-nya, brand image-nya, dan juga bisa meningkatkan jumlah audiensnya. Saya kira ini pemahaman sederhana. Nah, saya ingin masuk ke teori pertama brand equity. David Eker ini profesor marketing ini terkenal sekali dengan konsep pertamanya tentang brand equity. Kalau dulu mungkin teman-teman melihat brand equity ini ada 4, sebenarnya actually ada 5 ya, karena ada proprietary asset-nya di sini, ada asetnya. Nah, brand equity versinya Eker, versi Dave Eker itu adalah bagaimana brand itu harus mulai dikenali dulu. Itu yang konsep itu yang disebut dengan brand awareness ya. Sejauh mana dia dikenal dan diingat, kira-kira begitu ya. Tapi juga dia bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang oleh dari perspektif konsumen, namanya brand association. Lalu juga nanti ujungnya adalah harusnya ada brand itu harus unik. Nah di beberapa kalau kita lihat bacaan-bacaannya, brand proprietary asset ini nggak terlalu banyak dibahas ya. Biasanya orang membahas 4. Nah tapi kita ingat bahwa sebenarnya David Eker sudah ngomong tentang keunikan sebagai aset ya. Tapi mungkin yang banyak dikenal yaitu adalah brand awareness dan brand association, tentu brand loyalty juga. Nah ini bagaimana konteks nanti kalau dalam perspektifnya brand equity-nya Eker itu bisa memanfaatkan 3 dimensi ini dari keseluruhan, yaitu bagaimana meningkatkan brand awareness yang karena dia punya keunikan sebagai aset dan diasosiasikan sebagai apa nanti. Nah, tapi seperti kita baca juga konsep brand equity-nya Eker ini juga dilengkapi dengan kata lain ada diskusi yang lebih berbeda dari Dave Eker ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman scholar juga mengerti ya. Brand equity ini kemudian versi keduanya muncul dari Keller ya. Jadi kalau kita ngomong brand equity tentu yang menjadi topik ini kita mau melihat dari mana. Nah, saya cenderung juga melihatnya dari perspektifnya Kevin Keller ya. Brand equity Kevin Keller ini dikenal dengan CBBA. Jadi melihatnya itu bukan hanya dari produk yang bisa dikenali oleh atau diidentifikasi oleh customer, tapi brand equity konsepnya Keller adalah dari perspektifnya customer. Maka itu dia menamakannya CBBA kan, customer based brand equity. Nah, saya kira Keller meletakkan satu paradigma baru yaitu bahwa harus dilihat dari perspektif customer ya. Nah, dia punya pyramid ini dan salah satu pyramid yang saya kira relevan untuk konteks NFT adalah brand response. Nah, brand response itu tentang bagaimana customer itu sebagai individu punya feeling terhadap produk, emosi apa yang dirasakan oleh customer. Nah, saya kira model brand equity versi Keller ini lebih relevan kalau kita mau melihat hedonic consumption. Berikutnya adalah emotional branding. Emotional branding ini diangkat oleh Profesor Richard Baguzzi, ini pakar marketing, dan Goop juga ngomongnya tentang emotional marketing. Ya, emotional branding itu kalau kita sudah ngomong tentang feeling, ya tadi seperti konteksnya brand equity Keller, maka emotional branding itu plays human natural desire for love, power, emotional security, ego gratification yang ada. Nah, saat itu kita memahami bahwa konsep yang mungkin sudah kita tahu lebih dulu, USP ini kan konsep yang
muncul lebih awal ya. Unique selling proposition apa? Hampir semua marketer itu kalau bikin plan tuh, oh ini apa USP-nya? Itu saja kemudian tidak cukup. Dia harus dilengkapi juga untuk konteksnya NFT dan hedonic consumption ya. Dia harus dilengkapi juga dengan yang disebut dengan ESP atau emotional selling proposition. Emosi apa yang mau kita ciptakan supaya dirasakan oleh customer kita. Nah, emotional selling proposition. Nah, itulah yang menjadi brand. Nah, emotional selling proposition itu lekat betul dengan status sosial seseorang. Ya. Nah, kemudian Holbrook, Hirschman, Asset, dan lain-lain itu juga mengangkat brand sebagai simbol status. Ya. Brand as means to reach pride and happiness. Brand itu bisa bikin orang pride, bisa bikin orang happy. Gitu. Nah, ada lagi tuh, consumer menggunakan brand untuk menilai suksesnya orang lain gitu ya. Oh, kalau dia pakai Lamborghini, wah dia crazy rich gitu ya. Kalau dia pakai Gucci, dia juga Hermes, dia crazy rich. Brand itu dipakai untuk menilai orang lain dan pada saat yang sama juga orang ingin mengangkat diri status sosialnya. Ya, sehingga dia ingin diterima di dalam status atau strata sosial tertentu. Nah, Holbrook dari awal sudah menjelaskan produk itu dipakai sebagai simbol status ya, di mana emotional benefit itu lebih banyak muncul rather than functional benefit. Ya. Nah, ini kira-kira yang mungkin menjadi awareness kita sebagai marketer, bagaimana kita menyikapi ini, gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Ini bagaimana Madonna beli NFT, Madonna penyanyi itu membeli NFT kemudian juga ikut ngomong tentang NFT ya, dan kemudian dia mau meningkatkan, oh iya bahwa saya hype, saya juga trendy loh kalau saya sebagai mungkin penyanyi lama zaman saya ini penyanyi lama, tapi dia juga kemudian ingin rebranding dirinya sebagai penyanyi yang tetap tetap ikut tren gitu ya. Nah, sedikit di belakang tren NFT ini. Lalu kalau dari perspektif consumer behavior kan kemudian kita juga orang marketer ini kan harus memahami juga sedikit consumer behavior. Kenapa sih menjadi tren begitu besar NFT ini? Almost orang-orang bicara soal NFT. Ada teori dari Rand Girard ya, namanya mimetic theory. Mimetic theory ini sebenarnya sederhana sekali ya. Katanya most of all ya, banyak orang tuh nggak tahu sebenarnya kita maunya apa. Jadi simply dalam hidup ini kita hanya mengimitasi aja. Apalagi ada informasi yang membanjiri masif sosial media ya. Jadi simply kita imitate other saja. Itu namanya crowd culture dan seringkali otak kita tercampur dengan bias yang disebut dengan bandwagon, ikut-ikutan ya. Sederhananya nih ikut-ikutan. Kalau ada sesuatu kita ikut-ikutan. Orang semua nonton konser ribut di sosial media, harus kita nonton konser juga. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Nah, ini yang psikologis yang seperti ini yang saya kira harus dilihat juga. Yang paling saya kira yang paling cocok juga menjelaskan ini adalah dari satu filosof besar ya, Jean Baudrillard. Ini orang Prancis, filosof budayawan juga yang punya teori namanya simulacra teori, simulation. Dari awal dia menjelaskan bahwa teknologi digital ini akan menciptakan masyarakat tontonan. Orang menonton dan ditonton ya, di dalam sosial media. Dan ada kemudian hiperrealitas ya. Realitasnya itu semu. Jadi apa yang tampil berbeda di dunia maya itu berbeda dengan yang ada di kenyataan. Hyper reality. Dan kemudian para industrialis itu menciptakan konstruksi imajiner, imajinasi baru yang diciptakan ya, yang kemudian mungkin berbeda dengan realitas. Tapi imajinasi ini bisa menghibur, dan karena menghibur orang pakai dan orang beli ya, orang pergi ke taman. Ini kalau di dalam buku aslinya Jean Baudrillard itu menjelaskan tentang Disneyland ya, ketika orang kemudian bisa melihat imajinasi baru. Dan terakhir adalah konsumsi simbol. Nah, kalau mungkin Jean Baudrillard masih hidup saat ini, dia akan tampil dengan satu mungkin kalimat ya, aku memiliki collectible yang mahal-mahal, maka aku ada gitu. Nah, ini sebagai kalau bisa koleksinya tuh unik, nggak ada orang punya di dunia, maka saya ada, saya menjadi eksis. Nah, jangan-jangan teori-teori ini yang kemudian membuat kenapa menjadi tren begitu besar ya. Dan kita ada di dalam sini juga untuk mungkin nanti mengamati, melihat, tapi tren-tren seperti ini muncul ya. Modus eksistensi netizen dan consumer kita itu sudah berubah. Hiperrealitas, konstruksi imajiner, dan simbol status. Nah,
para pakar juga sudah melihat ada yang sama antara prestige seeking consumer behavior dulu tuh sudah ada luxury brand, tapi belum ada NFT dan lain-lain. Prestige seeking consumer behavior itu ternyata konsisten loh dengan exclusivity-nya NFT. Ya, jadi kita lihat konteksnya luxury itu bisa dipersepsi non personal, bisa personal persepsi. Ya, kalau di non personal perception itu yang lebih real, uniqueness-nya muncul. Tapi dalam konteks personal perception, saya sendiri yang melihat, maka hedonic dong. Ini bikin saya senang nggak kalau punya brand ini? Saya happy nggak? Saya pride nggak kalau punya brand ini? Dan kemudian extended self. Bagaimana kalau saya pakai produk ini atau memiliki brand ini, saya dinilai oleh teman saya, oleh masyarakat saya. Keren loh, ya. Wah, ini crazy rich baru. Wah, ini hype ya bahasa gitu kira-kira. Nah, ini konsep sebenarnya dari lama dari Wagner dan Johnson ya. Bagaimana extended self ini masuk juga di dalam decision making-nya para consumer kita. Jadi konsisten loh exclusivity ini dengan luxury. Nah, karena itu di dalam kalau kita masuk ke dalam new digital brand builder, kita harus melihat ya, produknya langka nggak? Ya, kalau unik dan otentik pasti. Bisa nggak ada society tertentu yang bisa dimasuki kalau kita punya NFT ya? Selebriti punya society tertentu. Terus hype nggak dia? Tren nggak? Nah, kemudian dia muncul sebagai exclusivity dari sebuah NFT. Nah, kalau di sini gimana hubungannya sama brand? Nah ini menurut Jennifer Ecker. Jennifer Ecker ini adalah putri dari Profesor Dave Ecker ya. Nanti juga jadi profesor. Jadi seringkali orang tercampur ini dua Ecker ini berbeda ya. Dua-duanya pakar marketing. Tapi berbeda dengan bapaknya Jennifer Ecker itu lebih melihat brand sebagai sesuatu yang hidup ya, sesuatu yang punya antropomorfis ya, punya sifat manusiawi. Karena itu dia menyebutnya personality. Nah, apakah brand kita juga punya personality yang bisa mencirikan eksklusivitas tertentu? Nah, ini teorinya dari Jennifer Ecker. Nah, karena itu virtual brand ini at the end dia bisa membuat physical product masuk ke NFT, bisa juga dari NFT ke physical. Jadi bisa terjadi sinergis ya. Dan kemudian bagaimana partnering dengan artis untuk create unik dan otentik ya. Kemudian mendorongnya menjadi eksklusif ya. Nah, inilah virtual brand adalah cara mendekati brand yang baru. Tapi kemudian belum selesai, para marketer harus menciptakan storytelling ya. Brand itu nggak muncul hanya begitu saja di NFT kan ya, tapi di belakang itu ada pekerjaan tambahan, harus membuat cerita-cerita ini karena orang kan mau mendengar cerita. Saya kira saya hanya menjelaskan sedikit contoh ya bagaimana sneakers atau sepatu ini dari satu perusahaan RTV FKT ini kemudian dibeli, nanti perusahaan RT FKT ini dibeli oleh Nike ya. Dia menciptakan sepatu yang sebenarnya sepatu ini pertamanya hanya sepatu virtual ya, didesain oleh Viosius ya, orang muda. Viosius ini usianya baru sekitar belum 20 tahun kemudian. Nah, tapi desainnya ini ternyata hype, desainnya laku dan kemudian hanya ada di virtual. Jadi ini aslinya hanya sneaker virtual ya, tapi kemudian bagaimana sneaker virtual ini laku dan kemudian diambil oleh Nike, ya. Terakhir dibeli oleh Nike. Ya, seperti itu. Nah, kalau ngomong brand besar saya kira kita pasti akan tidak heran lagi ya. Misalnya Mercedes juga membuat NFT-nya. Mercedes rajin betul mengeluarkan NFT-nya dan brand-brand besar Gucci tadi sudah disebutkan juga punya NFT. Nike yang paling aktif juga ya punya. Nah, hanya bedanya Nike itu mengintegrasikannya. Jadi dia menjual NFT dan menjual sepatu aslinya. Jadi sepatu aslinya bisa dipakai, NFT-nya bisa disimpan. Nah, soal sinergi-sinergi seperti itu yang saya kira nanti juga menarik ya. Jadi menjual produk fisikal tapi menjual NFT-nya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nike tetap menjual sepatu tapi punya menjual NFT dan Nike bekerja sama dengan brand tertentu kan. Dia dengan Atari, ini model-model Atari dengan yang lain. Sama dengan kasusnya dengan brand Gaps ya. Gaps juga itu jadi dia meluncurkan NFT tapi juga
meluncurkan hoodie yang bisa dibeli, bisa dipakai. Ya, jadi semacam sinergi. Saya kira dijual untuk dipakai di avatar di metaverse, tapi juga bisa dibeli. Nah, bagaimana yang dari physical ke produk? Ya, Bored App itu kemudian buka restoran. Ya, Bored App ini terkenal dengan NFT-nya. Kemudian dia membuka restoran, ya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana integrasi-integrasi di antara para pemain ini. Nah, terakhir, kalau kita melihat ini perusahaan besar, brand besar yang punya resources kan, mereka punya resources. Tapi pertanyaannya, mungkin buat teman-teman di Indonesia atau di manapun kita di sini, bertanyanya lalu opportunity bagi lokal brandnya apa? Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita lihat brand besar ya, Gucci, kita lihat Nike, kita lihat Mercedes, oh ya betul bahwa mereka punya semua resources. Tapi pertanyaannya, peluangnya apa loh bagi lokal brand? Nah, karena itu sebagai penutup, saya melihat beberapa yang bisa kita explore sebagai marketer. Satu, kita perlu berkolaborasi dengan art designer atau creator lokal. Saya percaya orang Indonesia ini kreatif-kreatif kok. Tidak ya banyak yang bisa dia lakukan dengan kreativitasnya. Dan kreativitas itu bukan hanya seni gitu. Kreativitas itu juga kadang-kadang melibatkan pemikiran kita, melibatkan pemasaran dan lain-lain. Kedua, berkolaborasi dengan komunitas yang otentik lokal, yang nggak ada di luar, gitu ya, yang mungkin hanya di Indonesia. Kalau boleh meminjam cerita Rara Pawang Hujan, itu kan otentik. Bagaimana tiba-tiba seluruh mata dunia melihat, loh kok ada pawang hujan gitu, Mbak Rara berjalan, itu kan otentik, betul kan? Jadi dia berhasil create story-story yang seperti itu, mungkin kalau diutilisasi bisa, kalau jualan NFT bisa laku tuh. Jadi ada komunitas otentik yang lokal ya. Contoh Mbak Rara itu ya sangat, menurut saya mungkin kita bisa tertawa, tapi kalau kita melihat itu hampir seluruh dunia loh kalau ngelihat MotoGP, kemudian orang jadi tahu itu ada sesuatu yang unik gitu ya. Ketiga, kita berkolaborasi dengan unique person, popular person, bisa sebagai influencer ya. Saya kira ini kata kuncinya adalah kolaborasi. Nah, saya percaya bahwa banyak sebenarnya art worker atau seniman lokal di Indonesia. Sebagai contoh, ada sudah retail brand yang sudah menjual NFT. Ini adalah contoh good departments ya, satu toko retail yang kemudian jualan NFT ya. Brand fashion lokal ya, namanya Nona, ini juga sudah punya NFT. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak brand lokal punya NFT, bisa ya. Kita melihat saja contohnya sudah bisa. Jadi mungkin ada teman-teman yang juga akan create NFT-nya. Yang kalau kita lihat juga bukan hanya benda seni, Once Mekel di penyanyi ini juga berkolaborasi bikin satu lagu ya, Human Race, dalam bentuk NFT. Platformnya Wise Art, perusahaannya NFT Green, karena topik musiknya tentang ekologi ya. Mudah-mudahan juga sukses ini kalau dia itu membawa nama Indonesia juga. Jadi kita lihat ada juga peluang sudah dilakukan. Nah, ini lagi Anang bikin lagi NFT main congklak ya, karena ada mungkin otentiknya permainan games kerakyat yang main congklak ya, tapi tentu membawa nama besarnya Anang ya. Saya tidak bicara soal tokennya Anang yang sedang bermasalah, tapi at least dia sedang mencari peluang untuk sesuatu bisnis yang baru ya. Game congklak namanya. Nah, saya juga tertarik betul ya bagaimana Butet Manurung ini. Nah, ini seorang voluntary di Sumatera, sekolah rimba, kemudian ini diambil nih. Kalau orang Indonesia nggak suka lihat ya, diambil oleh Barbie ya, untuk kemudian jadi role model. Ini kan juga budaya-budaya lokal yang sebenarnya punya nilai. Nah, saya kira ini bagian terakhir saya ya. Jadi sebagai marketer kita perlu melihat peranan dari NFT, dunia NFT untuk mengembangkan brand kita. Terakhir sekali, saya sebenarnya ingin memposisikan diri bahwa banyak yang belum kita ketahui tentang NFT. Kalau bisa kita menghindari pre-consumption, sinisme, tapi kita open mind, opportunity, terutama brand kita ya. Kita jangan hanya menjadi pemerhati, tapi brand kita mau kita apakan. NFT akan menyentuh kehidupan, bukan hanya dari sisi kesenian, games, tapi juga dari pendidikan, akademik, dan lain-lain ya. Dan kemudian kita perlu mempelajari ekosistem digital agar kita nanti jangan sampai ketinggalan terus kan gitu. Nah, terakhir sekali saya ingin menjelaskan standpoint saya. Kalau kita bicara soal NFT kripto
Jadi kita seakan-akan masuk di dalam sebuah industri yang dikapitalize terus-menerus. Orang tuh di dalam satu dorongan untuk konsumsi, bahkan realitasnya menjadi realitas imajiner. Tapi apakah marketing itu hanya tunduk kepada industrialisasi saja? Menurut saya enggak. Maka itu saya ingin mengambil satu konsep yang saya kira sangat menarik dari Profesor Jagdish Dwivedi, ya. Dia menjelaskan bahwa ada aspek lain loh yang marketing bisa lakukan. Nah, kalau aspek ini yang disebut digital marketing and humanity conceptual model, daripada hanya watching, orang harus diajak perspektif manusiawinya untuk doing. Jangan hanya cuman scrolling, tapi doing something. Daripada seeing, orang harus juga diajak untuk bisa being, harus mengada, harus bisa melihat eksistensi dirinya yang sebenarnya ini sebagai siapa loh, supaya dia kemudian bisa berkreasi. Nah, yang terakhir, yang paling penting, menurut Dwivedi ini ya, dalam konsep bagaimana digital marketing ini mengajak orang rather than hanya consuming, ya anak-anak muda di Indonesia, teman-teman muda, rather than hanya consuming, menjadi creating. Nah, saya kira bagaimana marketing bisa mendorong human dan mindful consumption, bahwa bisa loh marketing ini menjadi alat untuk memanusiakan manusia, dan karena itu kita bisa enjoy, kita bisa feel okay, kita bisa feel happy juga, bukan karena modus Pak memiliki dan terus memiliki, tapi karena modus being kita sebagai human. Demikian saya rasa penjelasan saya singkat.